Good morning, student. How are you today? I hope you are always good. Now, before we start our learning today, let us sing a song. The title is Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapak. Kami boleh ada di sini semua itu karena anugerah-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau rapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari pada hari ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapak. Inilah menjadi doa kami Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah menjalani PH pertama, penilaian harian. Miss yakin bahwa kalian sudah mengerjakan PH kalian dengan semaksimal mungkin. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran baru. Di pembelajaran ini Miss harap kalian dapat mengerti dan memahami yang akan Miss ajarkan. Nah, sebelumnya Miss minta kalian untuk menyimak video berikut ini. Kita memulai pembelajaran kita di hari ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan PH pertama. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita yang baru di pembelajaran 10 mengenai pahlawanku yang rendah hati. Miss ambil dari kompetensi dasar menghayati sikap rendah hati, peduli dan solidaritas terhadap sesama mengacu pada Alkitab. Tujuan pembelajaran ini yaitu dengan mengamati pendalaman materi tentang pahlawanku yang rendah hati, peserta didik mampu menyebutkan tokoh Alkitab yang memiliki kerendahan hati. Peserta didik juga mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang rendah hati menurut cara pandang Alkitab. Tokoh Alkitab yang memiliki sikap kerendahan hati, yaitu yang pertama di Perjanjian Lama ada Abraham. Abraham dikenal dengan nama Abram, yaitu Abraham merupakan keturunan dari Terah. Dan ia memiliki dua saudara, yaitu Nahor dan Haran. Abraham berasal dari Ur Kasdim, yaitu kita bisa lihat di dalam Keluaran 11 ayat 27 sampai 32. Nah, Abraham memiliki istri yang bernama Sarah. Abraham juga dikenal sebagai bapak orang beriman. Hal itu karena ia memiliki iman yang kuat kepada Allah. Imannya dapat dilihat ketika Allah meminta Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu Ur Kasdim, menuju tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Dalam Kejadian 12 ayat 14. Jadi di sini menantikan Abraham pun menantikan janji Allah, yaitu mengenai keturunan. Jadi ia menantikan keturunannya dan menjalankan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya,
yaitu Ishak. Di dalam Kejadian 22 dapat kita lihat di sana. Yusuf, yang kedua adalah Yusuf. Yusuf adalah putra pertama dari Yakub dan istrinya Rahel. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub. Nama Yusuf menurut akar katanya yaitu berasal dari kata Asaf yang berarti menghapuskan atau Allah menghapuskan aibku. Di sini kita bisa baca di dalam Kejadian 30 ayat 23. Dikatakan, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Nah, Yusuf merupakan anak-anak kesayangan Yakub sehingga menimbulkan rasa iri hati pada diri saudaranya. Di sini kita bisa melihat di dalam firman Tuhan Kejadian 37 ayat 136. Kita sudah sangat familiar tentang cerita Yusuf. Lalu di dalam Perjanjian Baru yaitu ada tokoh yang memiliki kerendahan hati yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus merupakan tokoh pokok dalam iman Kristen. Hal itu karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan demikian dalam kehidupannya, Tuhan Yesus memiliki dua sisi yaitu Allah dan manusia. Ya, bahwa di sini Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jadi ketika ia disalibkan, ia pun dapat merasakan sakit yang ia alami. Ya, bukti kerendahan hatian Tuhan Yesus dapat kita lihat di dalam Injil seperti dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan salah satu bukti kerendahan hatian Tuhan Yesus adalah Dia rela mati untuk menebus dosa manusia. Jadi secara manusia, Tuhan Yesus merupakan sosok yang patut kita teladani. Oleh karena itu, selama hidupnya, Dia tidak bercacat dan penuh dengan kerendahan hati. Ya, Dia tidak membalaskan sesuatu yang telah dilakukan oleh prajurit Romawi ketika Tuhan Yesus disalibkan, dan itu adalah salah satu wujud kerendahan hatian Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu Timotius. Nah, kita tahu Timotius ini adalah anak didik dari Paulus. Timotius adalah putra perempuan Yahudi yang bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Ibunya Eunike dan neneknya Lois dipuji karena kesalehan iman mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus. Lalu Timotius pun dipuji oleh Paulus karena pengetahuannya tentang Alkitab. Jadi dia dari kecil sudah mengenal firman Allah. Ia adalah seorang tokoh Alkitab yang memiliki kerendahan hati. Jadi itulah tokoh-tokoh yang memiliki kerendahan hati di dalam Alkitab. Sebenarnya banyak ya nak ya, bukan hanya Tuhan Yesus dan Timotius saja. Jadi di sini misalkan menyimpulkan beberapa tokoh Alkitab yang memiliki kerendahan hatian yaitu ada Abraham, Yusuf, Yesus Kristus, dan Timotius. Kita bisa meneladani tokoh Alkitab tersebut untuk memiliki sikap rendah hati. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari di minggu depan, yaitu mengenai bentuk kerendahan hatian dalam Alkitab serta aplikasi atau penerapan di dalam hidup. Kita tahu bahwa kita memiliki masing-masing idola. Lalu apakah idolamu sudah mampu memberikan motivasi bagi kehidupanmu? Nah, kita bisa melihat dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita pelajari hari ini mengenai Abraham yang memiliki kerendahan hati, Yusuf yang memiliki kerendahan hati meskipun ia dibenci oleh saudara-saudaranya, ia tidak membalaskan dendam. Bahkan ia mau memperlihatkan bahwa apa yang sudah terjadi itu semua atas kehendak Tuhan agar saudara-saudaranya bisa diselamatkan ketika ada bencana kelaparan pada saat itu.
Nah, kita tahu juga bahwa tokoh Tuhan Yesus yaitu memiliki kerendahan hati. Meskipun ia disalibkan, ia dicaci, ia diludahi oleh pemerintahan atau prajurit Romawi, ia tidak membalaskan apa yang mereka perbuat terhadap Tuhan Yesus. Nah, di sini kita tahu bahwa kita dapat meneladani sikap-sikap para tokoh yang ada di dalam Alkitab, dan kita pun mau belajar agar setiap kita memiliki hati yang rendah hati. Maksudnya di sini rendah hati bukan berarti rendahan ya nak ya. Rendah hati kita mau memiliki sikap hati yang tulus untuk menerima suatu panggilan dalam hal melayani. Ya, kita tahu bahwa setiap kita pasti diberikan talenta untuk melayani. Nah, salah satu hal di dalam pelayanan yang harus kita miliki adalah kerendahan hati, di mana kita menyadari bahwa sikap hati yaitu tidak membanggakan dirinya sendiri. Kita sudah mempelajari di pembelajaran 9 mengenai rendah hati, bahwa di sana rendah hati itu berarti tidak sombong atau tidak angkuh. Jadi kerendahan hati yaitu sikap hati yang tidak membanggakan diri sendiri. Ketika kita memiliki talenta, entah apapun talenta yang kalian miliki, itu tidak membuat kalian menyombongkan diri karena kalian memiliki keahlian atau talenta yang diberikan Tuhan. Jadi apapun yang sudah diberikan Tuhan, talenta apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan karena suara kita bagus, karena aku belajar, jadi suaraku bagus. Tetapi ketika kita memiliki suara yang indah, kita bisa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat lagu kita, lewat suara kita. Begitu juga dengan ketika kita memiliki talenta bermain musik. Bermain musik, kita harus menggali diri kita agar kita dapat bermain musik dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, kita dapat menguatkan iman kita, bahkan kita dapat menguatkan iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus bisa meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang sudah disebutkan tadi untuk memiliki sikap yang rendah hati. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa mengerjakan tugas yang Miss berikan, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan rendah hati, sebutkan 3 perbedaan rendah hati dan rendah diri. Lalu mengapa sikap rendah hati harus dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari, serta sebutkan 3 wujud kerendahan hatian di dalam keluarga. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap sukacita. Jangan lupa untuk selalu terus mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu sukacita dalam segala hal, selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi. Ya, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.